Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Nah teman-teman, seperti inilah suasana jualan buah di utara pasar alias di pinggir jalan. Nah kalau sekarang kita jualan enak ya, karena sudah punya pelanggan. Jadi sama seperti YouTube ya, sudah punya subscriber, jadi penontonnya ada, intinya seperti itu. Kalau dulu ini sebenarnya saya jualan seperti ini, ada pengalaman pahit ya. Jadi pengalaman pahit sekitar tahun 2014, harga jeruk jeblok alias Rp1.000 per kilo di kebun. Jadi karena harganya murah sekali, saya akhirnya punya inisiatif teman-teman untuk membawanya ke Denpasar ya. Ini di Denpasar tentunya. Dan apa yang terjadi? Harganya lumayan mahal. Nah teman-teman, waktu itu banyak petani yang membuang jeruknya di kebun ya. Kalau saya bukan itu yang saya pikirkan. Kalau kita sampai biarkan buahnya tidak dipetik atau tidak dipanen, kemungkinan tahun depan bisa pohonnya nggak dapat buah, alias kadang bisa mati juga. Jadi pohonnya akan rusak ya. Jadi akhirnya saya membeli pickup. Ya waktu itu memang ekonomi masih bagus, tapi melihat buah-buahan di kebun hancur harganya, itu perasaan nggak enak. Jadi saya membeli pickup. Saya coba-coba bawa ke Denpasar, di pinggir jalan pertama jualan di depan tempat tinggal saya. Dan waktu itu lumayan laku dengan harga 10.000 per kilo. Kita obral juga 2 kilo 15.000 dan 3 kilo 20.000. Jadi dari harga 1.000 kita jual, anggaplah rata-rata kenanya 7.000, untungnya 6.000 ya. Nah dari sana setelah jeruk kita di kebun habis, kita jadi saudagar teman-teman. Jadi kita membeli buah jeruk punya keluarga, punya tetangga, dan dibawa ke Denpasar. Nah kalau dulu kan saya yang ngerjain ya. Kalau sekarang pekerjaan ini sudah saya berikan untuk ibu saya ya. Jadi ibu saya memang suka jualan buah dari dulu. Tapi yang nyetir nganter ke pasar ya tetap saya, tapi hasilnya untuk orang tua. Nah, jadi apa yang kita dapat dari pengalaman saya ini adalah saat kita tertekan atau depresi atau frustasi dengan harga jeruk yang murah, yang rugi, kalau kita nggak kreatif, pasti akan teriak-teriak ya. Pemerintah ini, pemerintah itu, padahal di sana kalau kita lagi dalam keadaan tertekan, kita harus punya solusi dan kreatif. Nah solusinya seperti apa? Waktu itu saya langsung bawa ke Denpasar. Jadi itu bisa menghasilkan yang lebih tentunya. Nah sampai sekarang, dari 2014 sekarang 2023. Nah teman-teman, video yang tadi sengaja saya share itu supaya teman-teman bisa menjadi YouTuber yang kreatif. Karena saya ya jadi petani yang kreatif tentunya sebelumnya ya, hampir menjadi petani gagal karena harganya murah. Kalau kita buang seperti saya lihat di TV ya, ada tomat dibuang, cabenya dibuang, telurnya murah juga dibuang, itu kan tidak jadi apa-apa dan kita malah tambah rugi. Tetapi dengan ide kreatif, kalau jeruk murah saya jual ke Denpasar, harganya mahal, sampai sekarang kita bisa beli juga di petani yang lain, terus kita jual, sampai sekarang itu bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan baru yang bisa menghasilkan. Dan itu sama juga di YouTube teman-teman. Atau cabai murah ya kayak dulu ya, di TV saya lihat dibuang. Kalau kita nggak, cabainya dijemur, kita bisa jadikan cabai kering ya, bisa dijadikan bubuk cabai, itu kita jual pas cabai mahal pasti laku. Atau telur kan olahan ya, kalau murah sekarang mungkin bisa dijadikan kue atau apalah. Atau tomat bisa dijadikan saus, itu juga bisa teman-teman. Yang penting kita kreatif. Nah di YouTube juga teman-teman wajib kreatif ya, supaya teman-teman ini kita mendapat info. Banyak teman-teman kita yang kena konten yang digunakan ulang karena mereka kurang kreatif. Kenapa saya jelaskan kurang kreatif? Ini mereka membuat konten yang meniru orang lain tetapi tidak rekam sendiri. Nah ini saya kasih poin ya, kan ada banyak konten-konten yang sudah sukses. Teman-teman kalau mau niru bisa, tapi dengan syarat teman-teman bisa rekam sendiri dan isi narasi suara asli. Jadi jangan niru video orang diambil terus diedit Anda tiru, itu kurang kreatif namanya ya. Itu bisa menyebabkan Anda gagal. Nah ini ya, kenapa ada banyak sekali bisa teman-teman kita yang gagal kena konten yang digunakan ulang, kena konten berulang. Itu penyebabnya ya tentunya mereka menonton konten juga, intinya nontonnya tutorial juga teman-teman. Ini yang salah paham ya buat teman-teman, ini saya kasihan juga ya. Teman-teman kalau kalau ada konten misalnya dicontohkan ya, reupload Upin Ipin dapat gaji 500 juta per bulan.
Nah, dicek benar ya, karena statusnya monet, mungkin gajinya dicek dari Social Blade. Terus kalau Anda tiru ngambil video yang sama seperti itu terus Anda edit, itu Anda akan kena konten yang digunakan ulang. Kok channel itu bisa monet? Anda niru, kan Anda belakangan. Anda masuk ke pemberitahuan yang ngupload duluan. Terus ada yang bilang kan banyak sekali reupload yang sukses. Iya, ada ratusan reupload yang sukses, tetapi ada jutaan yang gagal. Dan poin yang terakhir, teman-teman, kan banyak yang membuat konten seperti itu, tetapi mereka yang ngebuat itu juga nggak buat konten seperti itu. Jadi teman-teman di situ harus sadar. Atau teman-teman mungkin kalau mau kreatif ya, kita bisa membuat konten yang sukses. Teman-teman bisa niru orang lain, tetapi dengan catatan teman-teman bisa rekam sendiri. Misal ya, ini kan kemarin ada pertanyaan, konten saya dengan Insan Tutor kan sama. Nah, misalnya saya membuat video penjelasan cara kerja jam tayang. Nah, besoknya Insan Tutor upload ya dengan video yang sama, tetapi beliau rekam sendiri dan ngomong sendiri. Itu masuknya original. Jadi supaya tidak gagal paham ya, teman-teman boleh niru, tetapi Anda rekam sendiri dan isi narasi suara asli. Kalau Anda niru, Anda ambil video orang, Anda edit-edit, ya Anda kebanyakan akan gagal. Memang beberapa dicontohkan ada yang sukses, ini saya ulang. Ada ratusan orang yang sukses, tapi jutaan yang gagal itu tidak pernah dibahas. Atau bahkan yang membuat konten ya, konten ini AI menghasilkan 100 juta, konten tanpa muka menghasilkan 200 juta, konten ini menghasilkan 50 juta. Nyatanya yang ngebuat tutorial itu saja mereka nggak buat konten itu. Mereka kan hanya ingin mencari view supaya konten seperti itu kan memang menarik ya, karena konten hiburan atau konten lawak seperti itu kan memang menarik ya, kan itu lawak ya. Kenapa saya bilang lawak? Reupload dapat 200 juta, reupload Upin Ipin, itu penonton satu orang pun belum ada yang dapat, teman-teman. Belum ada yang dapat ya, yang berhasil. Banyak kan yang kena seperti ini kalau lolos jam tayang ya, karena sekarang kan gara-gara upload video banyak teman-teman kita yang lolos jam tayang. Jadi teman-teman di sini harus kreatif dan cerdas. Kalau kreatif ya mau niru tapi rekam sendiri, isi narasi suara asli. Kalau jadi YouTuber cerdas ya mereka yang ngebuat konten reupload Upin Ipin 200 juta aja mereka nggak buat. Jadi Anda disinilah dijadikan sebuah sebuah korban ya, intinya Anda akan jadi korban. Biar tidak seperti itu ya, Anda harus cerdas supaya tidak gagal. Jadi kemungkinan ini saja yang saya bahas ya, ini mengenai supaya teman-teman menjadi konten kreator itu ya wajib kreatif. Tunjukkan kreativitasmu supaya teman-teman tidak menjadi YouTuber gagal. Nah, seperti itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Mohon maaf ini kondisinya agak ngantuk, mungkin bicaranya agak pelan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya teman-teman, ya videonya kurang dari 8 menit ya. Kita tambahin saja video ini. Jadi buat teman-teman, video yang awal-awal tadi yang di pasar dan di kebun itu saya dubbing pakai suara tambahan ya. Ini bisa teman-teman jadikan sebuah pembelajaran juga. Terima kasih.